Di mana kita, Nang? Ya, nggak tahu nih di mana nih. Kok kursi semua? Harusnya kan aku ngasih tahu, Nang. Kenapa aku nanya? Jadi, Nang, kita ada di SAE. SAE Institut Jakarta. Betul. Kan dari kemarin kita setiap azan syuting break. Terus bingung nyari tempat kan. Kali ini bikin yang soft ya iklannya. Kali ini kita disponsori oleh Pesan-pesan di berikutnya. Enggak. Ya kali ini. Smooth. Iya kali ini kita difasilitasi sama SAE di auditoriumnya. Jadi kita bisa pakai buat podcast. Aku bawa apa nih? Iya, biasanya kan aku bawa sesuatu kan. Kali ini mau selanangnya ini udah episode keempat. Agak lebih kaya aja sih, Nang. Biasanya kan cuma notes buku doang, Nang. Ini aku baru keluar termin jadi bisa beli ini, Nang. iPad doang? Iya. Itu juga aku punya. Kan. Oke, Nang. Kebetulan seperti biasa kita masa bridging lagi ya, Nang. Kau pasti butuh orang ya, Nang? Ya. Kau butuh orang, biasa aku bawa sesuatu. Banyak orang yang ada di dunia film ini. Mungkin kau harus kenal yang ini. Ini kenal yang harus ku bawa kemari buat Munang. Ini dia. And action. Ini dia, Nang. Orang-orang yang sangat natural ya. Ini dia orang-orang yang aku bilang. Kita jadi di episode 1, 2, 3 kan aku udah ngedatangin kau berbagai macam orang. Kali ini spesial. Woman from Indonesia Raya. Ada Kak Alis Disria, ada Alis, dan ada Kak Sabita. Bener kan? Oh, ini namanya Woman in Cinema. Ya, bridgingmu lembut ya, Mas. Oke, jadi Kak, dari episode 1, 2, 3, teman saya ini selalu gelisah. Dia pengen jadi aktor, pengen jadi produser lah, pengen jadi stand up komedian. Nah, kali ini kau boleh nanya, Nang, apa aja, Nang, ke mereka. Aku datangin mereka untuk kau tanya-tanya. Nah, Ayo. pertanyaan pertama, Kak. Ya. Kalau di dunia ini tersisa 2 laki-laki, aku sama dia, kira-kira milih yang mana? Mas kan konsepnya woman in cinema. Kenapa kau nanya ganteng? Aku masih nggak terima bajunya sama. Oke, yaudah Kak, boleh dijawab. Imos lagi. Kalau 2 orang di dunia ini cuma kami berdua. Kalau yang tadi bawain minum boleh? Aduh, Mas. Itu boleh tapi Dalam pilihan ya. Emang bener briefnya nggak usah ganteng kan? berarti kita nggak ganteng. Iya. Oke lah. Ditolak udah. Oke. Ayo lah, tanya lah. Udah aku datangin tamunya. Mungkin pertanyaanku sih, kok bisa awalnya dia di sinema sih, Kak, dari Kak siapa sih tahu Bang? Sabiel. Parah ya hostnya. Mas kan saya WA tadi malam. aja. Kamu riset-riset ya, Nang. Aku yang ngomongin. Oh, Kan gitu. yang ngomongin. Oh gitu, biar Ali. lucu aja ya. Ya. Ya kan Kak Ali tuh dari Magetan dan kesini. Astagfirullahaladzim ngawur lagi. Kan dari Jogja. Aku lahirnya sih Jatimur. Timur. Cuman emang 8 tahun terakhir dan merintis filmnya di Jogja. Dari Jogja. Terus awalnya kenapa tuh Kak bisa kuliah kah atau gimana tuh? Aduh, pertaruhan banget sih sebenarnya filmnya. Yes. Jadi tuh awalnya tuh dulu tuh karena pengen kabur dari rumah ya. Kaburnya tapi nggak mau jauh-jauh ya. Nah, kaburnya maunya ke Jogja. Dan Mbaknya dari Kulon Progo. nggak dari kota kecil di Jatimur, Kota Batu. Oke. Di sana kan gunung-gunung gitu kan ya. Terus ya selama 12 tahun sekolah tuh selalu kaku banget lah orang tua. Selalu diminta untuk targetnya tuh harus ada prestasi kayak gitu mulu sampai masuk ke sekolah unggulan pun itu membosankan gitu kan. Karena perjalanan keluarga aku nggak ada yang seniman ya, aku ingin mendobrak semua itu dengan masuk ke Institut Seni di Jogja. Oke. Tapi itu kabur. Iya. Dengerin lagu Last Child nggak? Wajar. Tapi kapan? Ini. Enggak, Mas itu terlalu frustasi, Mas. Tapi kapan terakhir ketemu orang tua? Ya aku masih ketemu orang tua
semisal dia ada di sini, apa yang kamu pengen sampaikan? Kok jadi deep banget ya? Oke, Gitu. tanpa sepengetahuan Kak Alin, Udah siap kenapa duduk lagi? saya nggak punya apa-apa mas. Oh, jadi kuliah gitu Iya, awalnya. Karena aku nggak boleh ambil lukis ya. Bolehnya nulis, karena selain nulis aku suka nulis, ya udah aku akhirnya mutusin buat kuliah di ISI, ambil perfilman. Syarat dari orang tua adalah harus biayain hidup sendiri. Kamu boleh sekolah di ISI tapi harus biayain hidupmu sendiri. Terus aku terima syaratnya, dan sampai sekarang Hidup. hidup alhamdulillah. Wih, keren. Kayak gitu sih. Dari ya aku nggak tahu kenapa film tuh selalu bikin aku balik lagi ke diri sendiri ya sebenarnya. Dengan ada di film tuh bikin aku ngerasa kayak, oh kayak gini ya ternyata hidup yang aku cari. Meskipun Deep, baru deep. ya, aku baru 9 tahunan lah ya di ranah film. Tapi buat aku naik turunnya hidup aku tuh selalu baliknya, meskipun aku udah sempet nguak banget ya kuliah film, berada di kegiatan film gitu. Tapi ternyata emang pada akhirnya bikin aku bertahan buat hidup ya, itu film. Tapi mungkin lebih luar biasa. Ya, mungkin kita boleh nanya Kak Alin. Kebalikan dari Kak Alin. Nang, aku kasih tau dulu Nang, Kak Alin ini adalah maskot film Indonesia Nang. Nggak ada dia. Ondel-ondel gitu. Oke, sebelum terlalu jauh Kak Alin, kenapa rambut selalu ganti-ganti? Aku bosen aja. Film Desa Dev, referensinya itu Kak Alin bukan ya? Iya. Oh, gitu. Katanya begitu. Tapi mereka riset ke Kak Alin. Nggak tahu kalau itu. Oke. Apa mungkin terinspirasi dari Eternal Sunshine of the Spotless Moon? Mas, kepanjangan mas, ketiknya mas. Itu masalah filmnya apa masalah Rambut ke ada referensi ke sana. Enggak. Oke. Aku emang dari dulu sih emang suka eksperimen sama rambut dari kecil lah. Oke. Emang random aja, bisa yang tiba-tiba lagi panas-panas, waktu itu sempet tuh SMA, lagi panas-panas pergi sama mamaku di tol di tol mobilnya macet, mogok, harus dorong, terus rambut masih segini tuh, so, bisa didorong, bisa jalan lagi. Mas, kita ke salon aja mas. Ngapain? Potong rambut, panas banget. Mau potong apaan? Botakin aja. Botakin. Oke. Dari panjang botak. Terus ya suka ganti-ganti begitu. Apa warna-warna rambut tuh kan mulai banyak ya. Bisa nggak diwarnain macam-macam, ya udah. Cobain sana, cobain sini gitu sampai ketemu. Kalau udah bosen terus nggak dapet ide ya mager aja, nggak ngapa-ngapain, rambutnya sampai buka sendiri kalau ngaca tuh sering banget ngeliatnya. Oke. Berarti risetnya karena gabut aja ya? Gabut. Gabut, bosan. Tiba ada ide, oke rambut ya besok digini. Oke. Kalau misalnya gabut pernah nggak Mik? Buat perfilman Indonesia. Iya. Di saat orang gagal mungkin udah capek kali ya ditanya. Pertanyaan Kenapa film? Kenapa harus memilih? Aduh. Mungkin di saat tadi kan Ganang nanya soal kenapa akhirnya memilih film dari sisi Alis. Kalau mungkin dari Kak Alin, saat ini apa yang Kak Alin rasakan dengan setelah jauh berkelana, apa nih yang dirasain saat ini mungkin? Ini tuh sekarang nih masa-masa ini lagi excited nih. Oke. Lagi semangatnya, lagi seru-serunya. Vibe film Indonesia tuh lagi seru kan, lagi bagus gitu. Semakin bagus bisa gitu dengan banyaknya produksi, ya kan, produksi film terus kan banyak banget, terus beragam, cerita-ceritanya juga semakin bagus gitu ya. Jadi sebagai salah satu yang berada di dunia ini, di dunia perfilman Indonesia, pastinya sangat ikut bersemangat lah gitu, menyambut teman-teman filmmaker baru yang banyak banget ya sekarang gitu, yang baru-baru, terus juga cerita-cerita baru. Apalagi aku editor kan, biasanya kita jarang sekali punya pilihan, maksudnya kayak gue pengen bikin film ini kan, nggak gitu kalau editor. Ya. Biasanya itu datang dari penulis atau dari sutradara atau dari produser. Tapi kalau editor kan kita biasanya kalau bekerja yang nerima, di hire kan, by hire, terus nerima cerita yang datang ke kita. Dan
alhamdulillah cerita-cerita yang datang tuh selalu seru dan aku nungguin gitu. Anjir gue bisa abis ini dapat apa lagi ya, kerja sama siapa lagi ya. Jadi kayak apalagi dengan teman-teman yang regenerasi ya yang baru-baru, ayo deh yuk gitu. Jadi kalau misalnya sekarang siapa aja gitu ngajakin gitu ya ayo gitu, karena pasti ide-idenya tuh karena kan lebih seru-seru dan bagus-bagus gitu. Oke, ini lagi garap apa Kak yang udah tayang? Mau tayang, udah tayang tahun ini belum, tapi mau tayang Lebaran nanti. Boleh disebut ya? Boleh. Tapi sayangnya setelah lebaran gitu. Iya, setelah Lebaran, seminggu setelah Lebaran ada Dua Hati Biru. Kemudian seminggu lagi keluar Glenn Fredly the movie. Oke. Terus di bulan Mei nanti ada The Architecture of Love. Oh, maskot film Indonesia, nah gue gak percaya. Kalau Kak Sabita, Jakarta ya? Jakarta wilayah Mas. Ya, yang lagi tayang ya? Iya, baru selesai. Sebagai produser. Iya. Nah, itu ada editor, produser, semuanya dia. Boleh, Nang, gue tanya lagi. Apa lagi yang main gue tanya, Nang? Berarti kan maksudnya kakak-kakak ini kan bisa dibilang woman in cinema banget ya di dalam. Emang nggak ada halus-halusnya. Berizin nggak ada halus-halusnya. Oke, nggak apa-apa, Nang. Udah episode 4. Lanjut. Maksudnya tuh sebenarnya tuh seberapa banyak sih kesempatan buat teman-teman yang khususnya yang perempuan ini untuk berkarir di dalam market atau industri film ini gitu. Karena kan kebetulan kan berbeda-beda nih backgroundnya. Kira-kira tuh gede banget atau keperluannya tuh besar banget sebenarnya, cuman belum ada yang pengen serusin di situ gitunya loh. Kira-kira. Mungkin dari Kak Sabita dulu kali ya, biar muter. Kayaknya kalau melihat sekarang malah cenderung lebih banyak ya tempat untuk perempuan gitu. Karena sekarang juga udah mulai banyak sutradara perempuan gitu, produser perempuan juga udah makin banyak. Terus kayak kemarin banyak kenalan juga yang muda-muda, anak-anak teknis juga banyak banget yang perempuan sekarang. Terus kayaknya memang industrinya sendiri lagi bergerak untuk penyetaraan ke situ sih. Walaupun emang nggak bisa dipungkiri juga kalau misalnya masih banyak produksi yang terpusat sama mungkin laki-laki atau apa segala macam gitu ya. Tapi kalau melihat sekarang kayaknya udah lebih terbuka sih dibanding sebelum-sebelumnya mungkin ya, karena aku kan juga cukup baru ya. Jadi kayaknya ngelihat, atau kebetulan ketika aku masuk dan ruangnya lebih banyak terbuka untuk perempuan, kayaknya semakin menarik sih. Apalagi dari kemarin juga mulai banyak teman-teman yang cowok, karena aku produser ya, terus kayak mereka berusaha yang kayak, gue mau bikin film nih, tapi gue butuh produser perempuan karena gue butuh perspektif dari perempuan gitu. Karena yang nulis cowok, sutradaranya cowok, masa semuanya cowok sih gitu. Gue butuh penyeimbangan perspektif lah kira-kira dari perempuan tuh kayak gitu. Iya. Film Indonesia tuh kalau misalnya teman-teman mundur ke belakang jauh ya, itu juga dimulai dari perempuan gitu. Oke. Ada sutradara pertama perempuan di Indonesia sekitar tahun 50-an, silakan di-googling namanya. Emang kurang riset hostnya enggak? Mungkin ini bisa jadi knowledge buat kami. Iya, itu dimulai dari perempuan juga. Bahkan ketika kebangkitan film Indonesia lagi di awal tahun 2000-an, itu pun dimulai oleh perempuan-perempuan. Ada Mbak Mira Lesmana, Oke. Cathy Harmain, ada Nia Dinata gitu kan. Banyak banget gitu perempuan-perempuan yang justru sebagai pionir gitu. Dan kesini itu semakin banyak lagi. Dan kalau ditanya di industri kedudukan perempuan di industri perfilman Indonesia itu bagaimana, justru aku bisa bilang perempuan di industri perfilman Indonesia itu justru banyak privilege ya. Gitu. Banyak banget kesempatannya. Selama aku kesannya paling tua banget ya selama aku bekerja di perfilman tidak pernah ada yang namanya diskriminasi gender gitu. Maksudnya nggak ada, aku nggak pernah merasakan itu. Kalau misalnya selalu ditanya gimana perempuan di perfilman, biasa aja sama kayak yang lain gitu. Nggak ada ini sekarang perempuan jadi lebih dilihat atau apa, enggak ada. Dari dulu ada perempuan di perfilman Indonesia dan kesempatannya sama gitu. Kesempatannya sama, justru malah dapat privilege. Kenapa? Karena dengan kodratnya sebagai perempuan tentunya ada masanya mereka menikah,
menjadi ibu, ya kan, ada proses-proses yang harus dilalui yang memang berbeda dengan laki-laki. Dan ini pun dijalani dengan mudah gitu. Maksudnya pengalaman pribadi ya, ketika aku harus mempunyai anak, melahirkan, terus menyusui, itu orang-orang di sekitar ya, misalnya sutradara atau produser yang emang bekerja sama itu memberi kesempatan dan sangat pengertian gitu. Misalnya itu ke bawah sampai sekarang. Alin nggak bisa kerja itu sampai larut malam karena dia ada anak. Itu sampai produser mau memberi pengertian itu gitu. Terus aku bisa ke director gitu ya, lagi ngedit terus maaf ya bentar ya aku harus mesenin Gojek buat anak gue les gitu. Itu kayak mereka oh iya oke gitu. Atau misalnya saya nggak bisa datang pagi ya maaf ya ini lagi nggak ada orang di rumah karena anak-anak saya harus nunggu dulu. Itu mereka sangat mengerti gitu. Begitu juga mungkin kalau teman-teman di lapangan tentunya itu pun sangat disiapkan oleh produsernya apabila misalnya kikrunya seorang ibu atau apa mereka sangat memfasilitasi. Jadi sangat terbuka sih untuk perempuan mana saja yang mau bekerja di dalam film itu sangat terbuka. Dan kita apalagi sekarang juga banyak misalnya kan kemarin tuh sempet ya banyak masalah pelecehan apa segala macam dan itu pun produser-produser sudah sangat aware dengan masalah itu dan pagernya tuh udah jelas gitu. Dan hal-hal seperti ini tuh semakin membaik gitu untuk misalnya kenyamanan para perempuan bekerja di dunia film. Oke. Kalau dari Alis sendiri, Nang, Alis ini adalah maskot dari para komunitas. Mungkin kalau dari komunitas peran perempuan banyak nggak sih atau dominankah di komunitas atau bagaimana kira-kira Alis? Ya, ngomongin komunitas ya, aku nggak terlalu banyak komunitas yang aku tontonin ya. Oke. Buat filmmaker Jogja sama sekarang aku dari tahun lalu gabung di forum community Jawa. Oke. Yang mana tahun lalu kita kerjasama dengan teman-teman dari lintas film Sumatera untuk bikin International Film Festival Kenduri Serunggur Melayu ya. Sebenarnya kalau ngomongin perempuan di komunitas sendiri sih yang aku rasain di ruang-ruang tempat aku beraktivitas nggak pernah ada diskriminasi juga di dalam lingkunganku untuk perempuan. Beberapa kesempatan malah teman-teman emang butuh perempuan tuh yang nge-manage gitu ya. Aku nggak tahu, tapi aku selalu ngerasa cowok-cowok ini kayak butuh di-manage gitu loh. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Kadang tuh malah cowok-cowok tuh yang butuh kayak lu aja yang nge-lead gitu. Karena cuman kayak mereka tuh kayak ngerasa kayak cuman cewek nih yang bisa ngatur cowok-cowok ini kayak gitu. Maksudnya malah itu ya yang aku rasain di lingkunganku ya. Kayak gitu sih. Kecuali di keluarga. Tapi tetap mamaku nomor satu di rumah. Bapakku bilang diam-diam sama mamaku. Tetap mama nomor satu. Yang manage kami semua. Mungkin karena sosok ibu Mamaku udah bisa nyuruh tapi pakai gerakan doang. Gitu. gestur aja ya. Gestur aja udah nggak ada ini. Iya tapi itu loh maksudnya mungkin karena kita tuh kerja di film tuh kan kolaborasi ya. Jadi emang keberadaan ya kayak dunia aja kayak semesta aja. Cowok cewek ya semuanya untuk keseimbangan gitu. Jadi misalnya dalam satu produksi itu emang udah ada peran masing-masing. Kenapa ada laki-laki, ada perempuan itu pasti udah saling melengkapi. Kayak. Tapi sebenarnya ada perbedaan teknis sama kreatifnya nggak sih Kak buat wanita sama laki-laki gitu di post production gitu? Mungkin ada ya maksudnya tentunya sesuai dengan kodrat lagi nih gitu. Kalau yang pekerja berat keras udah pasti kan nggak mungkin perempuan ya. Angkat barang dan lain-lain kan itu emang secara fisik juga berbeda gitu. Hal itu tentu ada gitu kan. Tapi kalau masalah kreatif itu enggak. Enggak. Kalau dari dua-duanya apa sama? Sepakat? Sepakat sih ya. Kalau urusan kreatif, ya kayak yang tadi disebutin Mbak Sabita ya. Kadang tuh emang perlu sudut pandang dari perempuan ya untuk penggodokan konsep-konsep kreatif ya.
Kayak aku sendiri kan sebenarnya nulis dan produser kalau di beberapa karya. Kalau di dokumenter produser. Nah kalau di fiksi aku lebih memilih pekerjaan-pekerjaan menulis kayak gitu. Dan emang kebanyakan ketika project menulis itu datang tuh selalu ada kata-kata gue butuh perspektif perempuan nih buat ngebangun karakter si A. Gue butuh ya kayak gitulah kayak gitu, dan mereka emang selalu butuh keseimbangan. Tadi ya kita ngomongin keseimbangan dari laki-laki dan perempuan kayak gitu ya. Berarti kalau kita simpulin, kenapa isu kayak yang Alis bilang ya, bukan isu ya, mungkin bahasa yang Alis bilang akhirnya kayaknya laki-laki itu perlu deh di-manage sama perempuan gitu. Apa yang menjadi penting, mungkin kita sederhanain ya, peran perempuan dalam industri ini gitu. Selain bahasa yang tadi kira-kira. Apa emang udah gitu aja kali ya? Emang anak ikut ibu gitu? Atau apa kira-kira? Apa ya? Ya itu kayak perasaan yang aku rasain aja ya ketika setiap kali ada, dan mereka tuh selalu kayak ngerasa, ya kayak aku diibukan gitu loh. Oke. Aku namanya suka Mengayomi. Iya. Suka menasehati ya, maksudnya kayak jangan gitu. Maksudnya kayak hal-hal kecil itu tuh kayak bikin aku ngerasa ketika mereka minta aku ada, itu kayak yaudah gue jadi ibu nih di sini kayak gitu. Karena aku kayak emang agak cerewet kan kalau masalah hal-hal yang gitu, suka ngingetin aja. Tahu produser kalau reimbursenya nggak jelas, cerewet gitu ya. Betul. Iya dong. Kalau menurut Kak Alim sendiri, Apa? yang tadi peran perempuan pentingkah dalam industri ini? Peran laki-laki dan perempuan sama pentingnya sih. Oke. Gitu. Karena itu tadi balik lagi saling melengkapi, nggak bisa cuman perempuan tok dalam satu produksi, itu juga ya drama pasti. Nggak ada lakinya ya kan, nggak ada penyeimbang. Begitu juga mungkin kalau laki tok gitu kan di dalam satu produksi sama juga, nggak ada itu tadi yang ngelembutin apa. Semuanya punya peran yang sama-sama penting, peran yang sama-sama kuat, karena emang ini urusannya kolaborasi. Dalam kolaborasi nggak ada gender. Nah ini kan kadang balik lagi ke story-nya. Kalau ini emang kita mau, gue mau nge-grab penontonnya lebih banyak cewek nih gitu. Ya kita harus bisa ngebaca itu. Atau misalnya kita tanya ke cowok. Kalau dari cowok tuh gimana sih ngelihat ini? Ini karena nih ini tentang itu tuh, tentang bapak kah? Tentang brotherhood atau apa gitu. Pastinya kita akan lebih banyak dengerin perspektif dari laki-laki gitu. Oke, apa lagi Nang? Dilempar aja dulu. Kan kau yang mau nanya Tapi nih, kedatangan tamu. Mbak Marsha nih kalau boleh. Enggak, bukan. And the beer. Sering terjadi ya. Soalnya tudungnya kayak Marsha kan. Tadi kan jawab tuh senangnya kalau genre ini kerjaannya tuh pilih-pilih lah untuk genre. Tapi sebenarnya genre apa yang paling disukai buat diproduksi? Genre. Aku tadi ngomong genre apa? Enggak. Memang agak tolong. Juga lagi. Genre beda lah. Dejavu. Mungkin job desk ya. Ya job Enggak desk. genre kesukaan. Ini dokumenter fiksi tadi. Iya. Jadi dulu nih kayak ada masukin apa sih? Sekarang lah. Ini masukin apa sih? Nih lihat kamera nih. Nih, boleh ganti co-host. Aus ya? Boncing lagi kau. Oke, next. Jadi genre belum dijawab loh. Jadi kalau Oh iya sih. deh. Sebenarnya sih aku kan orangnya suka jalan ya. Suka banget jalan dan suka banget ketemu, mempelajari manusia sebenarnya. Makanya tadi aku bilang aku kalau di dokumenter biasanya kalau nggak di produser ya di director. Karena aku suka banget sebenarnya explore manusia dan merekam mereka. Karena buat aku dokumenter tuh kayak kita tuh selalu nemu kejutan baru sih ketika ngerjain suatu dokumenter. Kebanyakan dokumenter yang aku kerjain emang tentang manusia. Kayak project yang lagi jalan sekarang kan ada film panjang dokumenter. Film panjang pertama dokumenter yang lagi aku kerjain tuh project tour yang ngangkat adiknya Pram, Susilo Tour yang di Blora. Terus ada baru lagi nih dokumenter pendek yang ngangkat sama mantan tapo lagi, tapi aku ngangkat dari sisi romans mereka. Jadi cerita kakek nenek ini yang saling mencintai. Nenek yang udah lupa ingatan, sementara kakeknya punya semua ingatan si nenek. Jadi aku hal kayak gitu ya. Dan kalau disuruh milih, kalau di film mau suruh milih
atau lebih suka dokumenter atau fiksi? Sebenarnya aku suka dua-duanya ya. Kalau aku lagi pengen berkarya aku di dokumenter. Tapi kalau aku lagi pengen berkarya juga aku nulis deh. Tapi beberapa pekerjaan komersialku itu dinulis di fiksi. Kayak gitu di fiksi atau kadang di LP ya. Kalau dulu aku berangkat di industri film tuh berangkatnya jadi telco ya Om Garin Oke. di Kucumbu. Nah itu pertama kali aku masuk ke industri. Enggak Din, sorry. Ayo lo, nggak diedit. Nah, di tag ke Mas Garin. Eksklusif aja. Kita tayangin ke instastory-nya Cloud Friend Mas Garin. Enggak, jauh sebelum itu. Gantian lo. Jauh sebelum itu dulu aku berangkatnya dari talent, aktor, aktris. Dulu aku ikut ini, Katakan Putus. Oh iya? Waktu SMA. Yang jadi iya. wow. Itu Eki Komo. Bukan ya? Bener ya? Iya, Gue mandar early. Itu 2014 atau 2015 itu pertama kali aku terjun ke industri itu sebagai aktor. Talentnya. Nggak ada lebih condong kemana. Karena tergantung mood ya. Karena orangnya mood-moodan ya. Kalau lagi mood pengen ini ya udah aku dokumenteran. Kalau lagi ini ya udah aku fiksian gitu. Nih ada brief. Katanya nanyanya pelan-pelan yang halus. Apa tantangan? Gak usah disebut, kalau yang itu gak usah disebutin. Soalnya saya juga takut. Apa tantangan utama yang dihadapi perempuan dalam industri ini? Balin. Itu udah halus ya karena sudah halus. Kenapa? Balin. Kayaknya kalian duduk aja nih mereka. Boleh sih. Namanya gitu. Bagian tes format kita yang kedua di sini. Kayak itu keren ya. Iya gantian ya. Tantangan utama itu ya. Iya. Iya ketika kita harus menjalani kodrat kita sebagai perempuan sih itu tantangannya ya. Apalagi kalau kayak gue udah nikah harus udah jadi ibu gitu ya. Aku tuh nggak punya role model editor senior gitu di Indonesia yang gimana ya waktu mereka punya anak, gimana waktu mereka ngaturnya gimana ya, tuh nggak ada role modelnya kan. Maksudnya pas ada senior editor tapi aku taunya dia emang anaknya udah besar aja gitu, nggak ngerti prosesnya gitu. Nah ketika proses itu datang ke aku pas jadi ibu terus punya anak sekarang, waduh gimana ya ngaturnya nih, gue masih bisa ngedit gak ya gitu. Ternyata ya emang ada waktunya kita harus menerima proses ini gitu. Jadi ketika aku punya anak, aku tuh break gak ngedit secara aktif 3 tahunan. Karena kebetulan punya anaknya branding ya kan. Jadi kayak setahun satu gitu. Terus jadi 3 tahun tuh aku gak ngedit tapi yang memang ngambil kerjaannya yang nggak memakan waktu. Terus misalnya ada film ya udah 1 aja gitu. Terus bilang ke partner kerja yang sorry ya gue cuman bisa bekerja dari jam sekian sampai jam sekian karena masih baby anaknya gitu kan. Terus juga sekarang anak-anak udah besar. Tantangannya lebih lagi gitu kan. Ada yang les lah, ada yang harus ini harus itu gitu. Jadi di tengah-tengah ngedit tuh kadang meminta izin untuk maaf ya ngurusin bocah dulu, atau ada jam-jam yang aku nggak bisa gitu. Apalagi kan kebetulan suami juga pekerja film gitu, dia syuting, jadi kadang kita emang alhamdulillah aku punya partner yang luar biasa. Jadi waktu anak-anak masih bayi itu kita kalau mau ada kerjaan, karena kita nggak ada mbak yang stay ya, mbaknya tuh pulang pergi gitu. Pas anak-anak bayi ya udah kita gitu gelar schedule. Minggu ini lo kemana? Lo syuting apa enggak? Gue soalnya ada present, ada ngedit. Oke, kalau lo syuting berarti gue pindahin hari presentnya gitu. Kalau aku present ya dia yang di rumah gitu. Jadi itu berjalan dengan baik sampai hari ini. Jadi kalau misalnya pas kayak sekarang nih suamiku lagi syuting luar kota, ya udah berarti anak-anak kan cuma sama ibunya nih. Ketika aku kerja atau apa ya itu harus aku atur tuh. Ibu mau presentasi hari ini seharian, jadi kalian di sini entah dititipin ke tantenya kayaknya, atau kebetulan aku ada studio editing ya udah aku taruh aja di sana tuh lebih tenang lah gitu. Kalian ngadapin klien-klien. Iya. Berarti sekarang ini anak di studio editing. Lagi ngedit nih. Berdua sendirian. Di rumah berdua Mas sendirian. bukan sabotase ya mas. Bukan sabotase. Wah, edit Apa sih? pakai CapCut lagi ngedit. Aku kadang belajar sama anakku loh. Ngedit Oh, iya? yang simpel-simpel itu. Anakku SD kan. Yang simpel-simpel gitu kan
ini gimana sih caranya ngedit di Canva atau apa? Aku nanya sama dia, nggak nyambung ya maaf ya. Jadi merasa bersama. Diajarin cuma nggak nyampe terlalu dalam. Nah mungkin ada pesan nggak buat kakak-kakak semua, buat perempuan-perempuan di sana yang pengen atau insecure, pengen ke film segala macam. Kayaknya memang masih bahasa Inggris. Ya gitulah. Ada pesan nggak buat teman-teman cewek yang lain di luar sana ketika pengen ke industri ini? Dari sini dulu, dari Kak Sabita. Apa ya, intinya jangan takut aja sih. Coba digali potensinya, terus dicoba-coba. Cari jalan yang mungkin awalnya bisa dia masukin dulu gitu. Terus kayak jadi yang terbaik di situ. Biar dia bisa terus berkembang, memperbesar potensinya lagi. Terus udah sih gak usah takut, karena kayak sama aja sih sebenarnya gak ada bedanya kalau pas udah masuk ya. Gitu. Karena kan kita kerja kolaboratif ya. Jadi kayak gak ada bedanya juga. Intinya jangan takut aja sih. Dan jangan insecure. Diejain yang benar tuh. Coba aja tenang. Secure. Insecure. Bersyukur. Boleh dan Kalian tawa-tawa doang apa sih? kalian. Udah satu bingung, aku buka klimis banget. Ya aku menikmati kok. Iya sama kayak Sabita ya, semuanya kita semua memulai itu dari bukan siapa-siapa. Tapi kita orang yang selalu pengen nyoba, belajar terus. Dan itu mungkin bisa dilakukan sama teman-teman. Di mana aja, di semua daerah yang mau masuk ke film, mau nyoba bikin film, latihan terus bener. Coba terus, gak usah takut gagal, gak usah takut salah. Justru dari kesalahan, kegagalan kita akan belajar banyak gitu. Dan rajin-rajin pamer. Ya kan, maksudnya rajin-rajin pamer, ngapain ditonton sendiri, ntar gimana orang tahu kita keren ya kan. Kita harus pamerin karya kita, apa yang kita buat sering-sering dipamerin, terima masukan. Kalau udah dipamerin berarti udah siap buat menerima banyak masukan, banyak kritikan, berarti kita kosongin gelas. Kalau udah film ditayangin tuh udah milik penontonnya, jadi apapun responnya terima dengan besar hati, karena itu pasti penting buat kemajuan kita gitu sih. Semangat. Oke. Alis. Karena aku tadi disebut community ya, dari aku sendiri buat teman-teman di luar sana, teman-teman daerah terutama, menyambung pesan-pesan dari Mbak Sabita dan Mbak Alin ya. Langkah awal mungkin kalau kalian nggak bisa memulai sendiri, datanglah ke ruang atau komunitas yang ada di daerah kalian. Itu sangat penting. Motivasi dari teman sebaya atau dari ruang komunitas itu sangat diperlukan untuk kerja-kerja kreatif ya sebenarnya. Karena balik lagi kita itu sifatnya kolaboratif. Jadi untuk gimana ya cara gue bisa, pertama anak daerah pasti susah untuk ke ibu kota. Kayak aku anak daerah banget, anak gunung banget. Gimana dulu biar Lau aku ya bisa. katanya. Bukan. Oke, lanjut. Kayak lu mau dong itu. Anak gunung. Kok tahu? Ya, soalnya dia pernah bawa kambing buat Gunung Lau buat jadi artis. Lanjut. Aduh. Apa? Aku Ijen. Gunung Arjuna. Arjuna Welirang, Kawi dan Tahu Panderman. Itu apa sih? lagi? Empat gunung mengitari Nah, kota. ini yang Ini lagi belajar tentang Iya. gunung-gunung yang Iya. ada di Malang. Oh itu di Malang ya? Iya di Batu aku. Di Jadi Lereng. tuh Batu atau Malang nih? Batu Malang. Mas kan Itu kan Arjuna. bagian dari Malang. Iya. Makanya ada lagunya Batulah Arjuna. Lah ya. Lanjut tadi saya anak daerah. Ya karena aku anak daerah Kok yang kaget jauh, tiba-tiba ada Ahmad Dhani. yang jauh dari ibu kota ya. Langkah awal yang aku lakukan untuk akhirnya bisa sampai ke ibu kota adalah dengan berjejaring, berkomunitas dan selalu mengosongkan gelas di setiap ruang yang baru kayak gitu. Dan ya kayak gitu, jangan pernah takut dan jangan pernah gengsi buat ngosongin kelas. Gelas. Typo, Emang dulu aku di kelas sering bolos ya. Ini di provokator yang gak usah belajar dosennya killer. tapi kalau alasannya buat berkomunitas dan berjejaring mah nggak gak apa-apa. Yang penting kan absen maksimal 4 kali kan. Itu dia. Ya intinya jangan gengsi ya. Sama seperti gelas baru Facebook hari ini.
sesuai dengan konsep kita, maka teman-teman ya tidak penting. Nggak tahu saya Minum dulu dong Padahal dikosongin. bisa nyambung ya. Bisa nih, bisa jadi bahan. Itu tadi minta dikosongin gelasnya. Kosongin gelas. Kosongin gelas. Aktor bro, bisa minum tanpa minum. Nyambung loh padahal tadi. Itu airnya lari kemana tuh? Ada kan, nanti ada tuh di editing suara. Kayak gini. Enggak sinetron. Ini kalau minumnya pulang kaleng. Kurang mas. Oke. Udah pesan. Mungkin kan katanya harus jejaring kan. Untuk teman-teman yang pengen tahu tentang Facebook, langsung aja Nang. Di mana? Nggak ada bridging Nang, episode 4 Nang. Capek. Ayo Nang, kalau mau lihat di Facebook ada di Info-info di Facebook bisa cek di Instagramnya @facebook.id atau bisa cek juga info-info terkait pendaftaran Lokus di setiap bulannya, tiap tanggal 2 itu di website di www.facebook.com. Oke. Kemudian Anis selamatnya lagi syuting buat dokumenternya berarti kan? Akan tayang kapan kira-kira? Aduh, berat nih. Yang Project Tour sih targetnya tahun depan ya. Kalau Mudah-mudahan yang ya. iya doain Pengen ya. di bioskop rencana? Amin, kita aminkan ya. Komunitas Mudah-mudahan setelah tayang ini investor di sana Amin. minimal subscribe lah ya. Amin. Amin. Subscribe aja juga apa like. Buat danain nanti lah ya. Terutama Mas Garin akan suruh kita nonton terus. Mas bahaya mas. Mas nggak kenal sih. Oke. Emang ada apa sih? Nggak bisa nih masuk industri nih. Oke. Mbak Alin berarti Dua Hati Biru. Dua Hati Biru, Dan- Glenn Fredly the Movie sama The Architecture of Love. Jangan lupa nonton teman-teman. Belum tahu tayangnya kapan ya. Nanti Lebaran, Dua Hati Biru Lebaran tanggal 17 April. Terus seminggu kemudian Glenn Fredly the Movie, terus The Architecture of Love itu 2 Mei. Harus nonton teman-teman yang untuk teman-teman daerah juga yang pengen jadi editor harus nonton film itu. Harus kalau nggak tahu. Jakarta lagi tayang di mana Kak? Apa mau tayang? Lagi coba jalan-jalan sih. Oh belum ada ke platform atau apa? Belum, platform masih nantilah ya. Ini kebetulan ini kan bulan Mei. Bulan Mei rencana mau kemana nggak? Ada ya? Nggak ada. Mau Oke. syuting minggu depan Semoga sukses syutingnya. Untuk tayang di mana? sama festival sih. Mantap. Jalan-jalan ya. Kak Sabita jalan-jalan terus, sukses terus buat perempuan-perempuan Indonesia. Karena ini episode keempat, Nang. Kita harus bikin bintang tamu ikut Yel-Yel juga. Kak, kita ada Yel-Yel yang sangat menarik sekali. Apa nih? Kalau dibilang Curiga nih. Iya nih. siaran, run gitu ya. Oke, Ada gayanya nggak? terserah. Pokoknya run gitu. Terima kasih teman-teman. Nah, kenapa kau yang nggak support, Nang? Mereka udah mau nih. Oh bayangin tuh betapa terisanya Kak Alin. Nggak apa-apa. Kenapa? Mumpung dalam kamera, dia pasti ngikut. Yuk. Ini kamera yang mana yang dilihat nih? Kamera master aja. Terima kasih teman-teman yang udah nonton siaran episode 4. Kembali lagi ketemu di siaran. Run. Oke, terima kasih. Terima kasih.